Siapa yang qiyamul lail dengan sungguh-sungguh ngelewatin 40 hari saja, insya Allah ini berat, insya Allah ini 99,999% itu kalau kita bisa, insya Allah dia akan yadhuq ta'mal munajah, akan merasakan manisnya berdialog, diajak bercinta oleh Allah SWT. Nikmatnya bukan main, ya. Bahkan sekedar menyebut namanya di kalbu Allah itu udah manis sekali. Apalagi yang punya namanya apa? Wahai hambaku, apa maumu? Kenapa engkau sebut-sebut namaku? Kenapa hatimu galau? Kenapa pikiranmu kacau? Kalau engkau mau sesuatu, ini aku beri. Bagaimana cara menikmati qiyamul lail? Mau tahu caranya? Kurangi maksiat. Yazlimullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan, yang satu golongannya bab ini, nanti Allah naungi dia dengan naungan kasih sayangnya, yang saat itu nggak ada yang dapat naungan itu. Nomor terakhirnya apa? Rajulun, seseorang yang bangun malam hari yazkurullah fafadat, air matanya mengalir. Rasakan itu. الأسرار في ليالي التنزلية أو في التنزل الليلية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan kejahilan kepada terangnya ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdurrahman, semoga Allah selalu dalam rahman rahimnya Allah. Ini beliau ini juga lagi capek ini ya, pulang dari haulnya Gusmi. Alhamdulillah kita juga lagi capek. Tapi muallim itu nggak pernah capek kalau ngajar. Tanya beliau kalau lagi ngajar itu nggak ada ngantuknya, nggak ada sakitnya. Jadi kalau mau bunuh guru, bentiin dia ngajar. Dan lama-lama dia stroke gitu. Lama-lama mati deh tuh. Ya. Tapi kalau mau memanjangkan, menyehatkan, bahagiakan seorang muallim, biarkan dia ngajar ya, dengan segala keterbatasannya. Dan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, innama bu'ithtu mu'allimah. Tugasku saat dibangkitkan, ditugaskan sebagai Rasul adalah menjadi mu'allim, menjadi guru. Maka selamat kepada semua guru, selamat kepada semua kiai. Tidak usah orang-orang pesantren iri dengan guru-guru PNS. Emang kami bukan bagian dari negara ini? Jangan gitu. Fasilitas yang Allah berikan secara keberkahan bagi guru-guru di pesantren itu lebih banyak daripada guru-guru PNS ataupun honorer. Jadi kalau ada yang khidmat di yayasan pesantren, yang dibutuhkan cuma satu aja, keikhlasan. Ya, gaji paling cuma 200.000, 100.000 ya, tapi bisa berangkat umroh. Yang PNS ke 10 tahun nggak bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena rezeki bain dengan gaji. Ya, gaji terbatas, kalau rezeki tidak terbatas, tak berpintu. Dan walaupun begitu kiai harus jaga-jaga kesehatan kiai. Ya, kiai-kiai itu penyakitnya biasanya livernya rusak karena kurang tidur, kecapean, ngurusin umat lah. Ya. Harus jaga-jaga kesehatan ya, karena umat membutuhkan. Untuk jadi seorang kiai itu kan prosesnya lama sekali.
Ya semoga Allah berkahi guru-guru kita semua. Allah sehatkan mereka. Kalau ada su'ul adab, kesalahan adab kita ke mereka, semoga Allah membukakan pintu maaf dan membuat kalbu guru kita menjadi lapang lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke kitab Al-Khasa'is, Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan keistimewaan umat Sayyidina Muhammad SAW. Jika umatnya sudah istimewa, apalagi nabinya, ya. Kita sebelumnya sudah masuk ke beberapa halaman dari keutamaan orang-orang yang qa'imina bil lail, orang-orang yang qiyamul lail, ya. Bahwa qiyamul lail itu adalah warisan wali-wali bahkan sebelum kewalian umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada ungkapan fa innahu da'bus salihin qablakum, bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Maka jika ada orang yang suka witir, tahajud di sini, antum ini orang baru tapi tradisinya lama. Chipnya chip lama. Karena ruh itu kan berputar aja sampai kiamat terjadi melalui warisan-warisan. Maka disebut al ulama warasatul anbiya, bahwa arwah para anbiya itu mereka berkeliling terus untuk mencari pewarisnya. Oleh karenanya hati-hati kepada ulama pewaris. Kalau ulama pewaris, di belakang dia ruhnya Nabi. Jangan sakiti mereka. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih vulgar lagi. Apa kata beliau? Haqiqatul awliya al ulama itu anbiya. Hakikatnya ulama wali itu, hakikat dia adalah nabi. Cuma la nabiyya ba'di, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka wali-wali, kiai-kiai, ulama-ulama yang takut kepada Allah itu statusnya hanya wali. Nah, lalu gimana caranya memahami ini? Datanglah seorang imam namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, murid Ghazali. Ini bukan Ibnu Arabi yang kontroversial. Ini Ibnu Arabi yang aman, pembicaraan tentang dia nggak ada miring sama sekali. Yang mensyarah Sunan Tirmizi, yang juga punya syarah Asmaul Husna, dan juga beberapa kitab yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa tiada seorang wali, nabi, ulama, ahlullah kecuali dia berada di makom ala qadami nabiyyin. Dia mewarisi makom nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bukan nabi. Mereka tidak jadi nabi, dan setinggi apapun ilmunya wali, dia tetap di bawah seorang nabi, tidak pernah melewati nabi itu. Jadi tidak benar kalau udah jadi wali terus makomnya batal syariat, itu nggak mungkin. Kenapa? Syariat itu bagi wali rukhsah. Antum sholat itu cuma 5 waktu. Wali itu sholat sepanjang waktu. Jadi jangan belagu ente terus mengatakan Syanu tuh nggak wali. Masa dia kalau wali dia nggak sholat? Nggak begitu. Ya, orang kalau benar dia dimasyhurkan sebagai wali, jangan-jangan dia sholat sepanjang waktu dan dia sedang mabuk. Orang mabuk baru terbebas dari hukum, bukan seorang wali terbebas dari hukum. Bisa bedain? Kata Maulana Rumi, ya, jika engkau bisa mabuk dengan tua, dengan khamar, dengan anggur, gimana jika engkau kena anggur ma'rifat, anggur mahabbah, anggur cinta? Mabuknya bukan main. Orang lah begitu. Jangan dipandang dengan kacamata fikih. Pandang dengan kacamata yang pas, kacamata mahabbah. Orang lagi mabuk. Ente bisa terima mabuk secara fikih karena bab tua, dia nggak wajib sholat, qadha sholat dia. Kenapa nggak bisa terima dengan bab ini? Bukankah di surga ada khamar, benar nggak? Ini kita mulai serius nih bicara bab surga. Apa kata Nabi? Di Quran juga ada, di hadis juga ada. Di surga ada 4 aliran sungai. Sungai air mineral, sungai air madu, sungai air susu, sungai air khamar.
Dan apa kata Nabi? Jika engkau melewati kebun-kebun surga, farta'au, maka cicipilah, ikutlah mengkonsumsi. Kalau taman surganya saat itu mursyid wali pemimpin zikirnya sedang berkeliling di taman surga yang di bawahnya mengalir air khamar ma'rifat, khamar mahabbah, khamar asma Allah, itu bukan yukhmirul akal saja. Disebut khamar karena dia menutup akal. Ini lebih dari semua itu ketutup. Inilah yang jelaskan Maulana Rumi. Bukan Maulana Rumi sedang mengatakan wali hapus syariat dari dia, nggak ada dia ngomong begitu. Ya, kira-kira lebih mabuk mana? Mabuk khamar paling berpanjang. Kalau mabuk ini, orang kalau sudah merasakan khamar ma'rifat, khamar surgawi itu, dunia ini hambar. Khamar-khamar narkoba hambar sama dia. Dia sudah merasakan manisnya rindu kepada Allah, mabuk bertuhan itu di atas segala-galanya, ya. Jadi sholat kita nggak khusyuk itu, ya. Puasa Muharramnya, puasa Asyuranya yang belum tentu diterima itu janganlah dijadikan alat untuk mengukur kewalian seseorang. Nggak pantas kita. Termasuk yang mulanya sampai ngantuk-ngantuk itu, ya. Coba antum kalau qiyamul berasa masih berat atau ada candu di dalam, asyik gitu, atau masih berat? Jujur aja, masih berat toh, belum jadi wali berarti. Mereka aulia-aulia Allah itu disebutkan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian berusaha menghidupkan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin, itu kebiasaan orang terdahulu sebelum kamu. Bagi mereka sesuatu yang berat bagi kita itu kebiasaan. Kita udah capek-capek bangun-bangun, bagi mereka itu kebiasaan. Kira-kira batuknya itu zikrullah, kira-kira gitu. Sendawanya qiyamul lail. Loh kalau kita kan sudah effortnya kuat baru bisa qiyamul lail. Udah alarm 7 kali ya, nggak bangun-bangun. Giliran besok mau ketemu pimpinan, cepat sekali bangunnya. Tanda min dha'fil iman, tanda iman kita memang lemah. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga lazah, kelezatan qiyamul lail ini diberi Allah SWT, ya. Ini aslinya Kiai, saya nggak boleh keluar Kiai, tapi karena saya jadikan ini wirid di sini, karena di Ribat lagi khalwat Muharram, khalwat Asyura. Jadi kita mulai dari malam 7, 8, 9, ini hari ini terakhir penutupan. Nanti malam ada kajian puncak penutup martabat 7, kajian ilmu kemakrifatan yang boleh dibuka. Monggo nanti datang ke Serpong ya, di Buaran. Settingannya beda dengan Hikam, dia ngajinya lebih serius sedikit. Nanti bawa catatan ya. Buat catatan, jangan cuma nguping. Kan bisa nanti disimak lagi, beda. Antum nyimak langsung dengan nyimak rekaman, beda. Ya. Saya sampai hari ini baca kitab Martabat 7, judulnya Tufah Musalah, itu mungkin sudah lebih dari 30 kali. Dan sampai hari ini gak puas-puas. Apalagi sumbernya Al-Quran. Apalagi sumbernya yang bernama Kalamullah Qadim Al-Quran, ya. Nah, bagaimana cara menikmati qiyamul lail? Mau tahu caranya? Kurangi maksiat qalbu di siang hari. Ya. Kurangi maksiat qalbu. Maksiat qalbu ini sombong, iri, dengki, marah-marah. Coba rasakan yang konflik tengkar hari ini, bahkan tengkar sama preman, tukang parkir, tengkar sama orang di jalan, disalip orang, emosi, itu ngefek ke malam kita. Dan itu melukai kolbu. Jadi jangan antum kira kita dibentak orang bisa bentak balik, itu hebat. Itu melukai kolbu. Melukai kolbu. Justru orang yang menang itu tidak menanggapi orang kehilangan akal kecuali dengan akal yang sehat.
Orang marah itu akalnya nggak muncul, yang muncul sifat hewan buasnya, ya, bukan akalnya. Termasuk berumah tangga pasti ada konflik-konflik ya. Coba rasakan yang sudah berumah tangga, kalau konflik-konflik susah bangun subuhnya, susah apalagi tahajud. Jadi mau mudah bangun tahajud, kurangi konflik. Kalau pasangan kita agak cerewet dikit, mengalah. Orang yang nggak pernah menikah nggak tahu cara mengalah. Mau sepintar apapun orangnya, kan antum sudah lihat tuh di dunia televisi yang suka debat-debat di, ya. Kalau yang nggak menikah coba lihat, mau menang terus, dan memang dia pintar debat. Yang kalah ada juga karena bodohnya, ada yang karena emang dia mengalah. Nah, cobalah ya, ambil asrar rahasia itu ya. Nanti coba rasakan nikmat malam hari itu, nyebut nama Allah aja, bismillah, bismillah, bismillah aja diulang-ulang 100 sudah nikmat. Kalau orang siangnya steril. Kalau dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa fisik ini, orang cukup zikir pagi sore itu orang gugurkan dosanya. Tapi kalau dosa kolbu, iri, dengki, emosi, buruk sangka, apalagi buruk sangka kepada wali Allah, apalagi buruk sangka kepada kekasih-kekasih Allah, kepada imam masjid, kepada mu'alim, kepada Bilal, jangan coba-coba. Atau buruk sangka ke pengemis, sama aja. Oh, ini 2000 dikasih nih, paling nanti jadi narkoba. Mana ada orang 2000 jadi narkoba, Pak? Atau jadi tua nih, belum ngasih sudah suuzon. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan kotori kolbu kita dengan 2 kali. Udahlah palit, bakhil, suuzon sama orang. Ya, itu sebabnya muncul anekdot antara mitos dan realita. Nabi Khidir nyamar lewat pengemis. Itu antara benar dan tidak, ya, antara salah dan benar. Bapak Ibu saudara makan Allah, mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW, untuk pengarang kitab ini dan murid-muridnya yang mengijazahkan kami, Abuya Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini sebutkan, masih halaman, kita mundur dikit, halaman 107 ya. Wa man wazaba 'ala qiyamil laili dakhala ghurafal jannah bisalam. Paragraf ketiga halaman 107. Siapa yang membiasakan qiyamul lail, dia akan masuk, bahkan dakhala secara harfiah telah masuk, tapi terjemahan orang-orang ahli fikih biasanya akan masuk. Ghuraf al-jannah, kamar-kamar di surga. Kamar termahal hotel itu di Uni Emirat, Pak, Abu Dhabi, Dubai, semalamnya berapa ratus gitu, juta. Kebeli rumah di tempat saya satu tuh, ya, 2 malam udah kebeli berapa tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada loh orang kaya kayak gitu, ada orang Indonesia lagi. Jadi Indonesia ini kaya sekali, miskin kismin. Karena negeri kita emang tidak menganut ideologi ekonomi yang jelas ya, sehingga kaya sekali. Kalau di Prancis, Pak, nggak bisa orang kaya banget. Negara sosialis, semakin kaya pajaknya gede, 60% setiap bulan. Pajak 60%, nggak protes tuh mereka tuh. Oleh karenanya, mohon maaf Pak, bule-bule yang kesini itu bukan orang kaya. Itu orang emang pengen belibur, udah capek dah hidup dipajakin sama pemerintahnya. Mungkin lebih kaya antum ini, punya rumah, ya kan? Mereka tinggal di apartemen. Makanya hidupkanlah rumahnya dengan tahajud. Tanda syukur kepada Allah. Enggak usah dengerin berita yang isinya membuat kita mengeluh setiap hari. Hidup susah tahun ini, hidup susah tahun ini. Saya ketemu orang yang sama,
Di tahun yang beda ngomongnya, tahun ini lebih susah lagi. Tahun ini lebih susah lagi. Tahun lalu ngomong begitu juga, tahun sebelumnya ngomong begitu juga. Kenapa? Sering dengerin podcast sampah. Orang kolbunya sampah, ente dengerin itu jadinya. Apa isi di dalam ini? Kalau isinya nur, keluarnya nur. Isinya gelap, keluarnya gelap. Isinya sampah, keluarnya sampah. Isinya toilet, isi ngomongnya jorok-jorok. Isi di sininya kesombongan, ngomongnya menghina, menghardik orang. Kamu ini bodoh, kamu ini goblok, ya. Ya, dungu, itu. Kalimat-kalimat begitu kan muncul dari apa? Dari aklaniyah, syaitaniyah, akal syaitani. Jadi dalam diri kita ini ada kiblat akal, ada akal nuraniyah, akal nur, yang dia tambah ilmu, dia tambah baik, tambah tawadu. Ada akal zulmaniyah, ada akal gelap, belakangnya syaitan. Oleh karena itu orang bisa lebih jahat dari syaitan kalau ngomong, bisa lebih santun dari malaikat kalau bicara. Gimana ngelatihnya? Salah satunya latih qiyamul lail. Nah, perhatikan. Malaikat tidur nggak? Syaitan tidur nggak? Selama ini antum belajar cuma malaikat tidak tidur. Syaitan itu juga nggak tidur. Kalau jin tidur, Pak. Bedakan jin dengan syaitan. Jin dari api, kalau syaitan bukan. Ya. Wallahu alam itu sebutannya apa itu. Syaitan mengalir di setiap darah, baik darah manusia ataupun darah jin. Jadi iblis yang nggak mau sujud kepada Adam itu korban dari syaitan juga. Maka ada syaitan sifat, ada syaitan hakiki zatnya. Itu jauh lebih tua dari semua jin yang ada. Jadi jangan benci sama jin. Kita nggak musuhan sama jin. Kita nggak musuhan sama genderuwo. Kita nggak musuhan sama kuntilanak, sama tuyul. Nggak ada urusan kita sama dia, Pak. Urusan kita, inna syaitana lakum aduwwam mubina. Bahkan ada perintah, fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka jadikan dia benar-benar musuh. Karena Allah katakan syaitan itu musuh yang nyata, ilmunya harus dibuka seterang-terang mungkin. Maka ke depan ini akan banyak kita bahas makrifat syaitan. Jangan hanya makrifatullah, ntar ente jadi wali, ternyata wali setan nih kan. Biar kita tahu nih makrifat kita nih makrifat apa. Jangan-jangan bukan makrifatullah, tapi makrifat syaitan. Karena syaitan bisa zikir la ilaha 70.000, Pak. Mungkin zikirnya lebih banyak dari antum. Ngeri kan? Ya, makanya Allah mengatakan syaitan itu musuh yang nyata. Kalau syaitan yang masuk kepada badan manusia bisa berjubah politikus, bisa berjubah ulama, ya. Jadi ada syaitan sifat, ada syaitan fi'il. Kalau fi'il itu kayak hewan jahat, hewan berbisa, itu Nabi sebut syaitan. Kata Nabi, jika engkau sholat ada ular hitam, bunuhlah, fa innahu syaitan. Itu syaitan fi'il. Fi'ilnya, perbuatannya, ular itu kan bukan syaitan, dia hewan. Tapi fi'il dia, fi'il syaitan. Kalau yang ada di tubuh kita ini apa nih? Itu sifat. Karena Nabi mengatakan syaitan itu mengalir pada darah, majradam, pembuluh darah. Darah itu dalam kajian ma'rifatullah adalah tempat mengalirnya nur hayatullah, nur hayatnya Allah. Makanya selama ada darah kita sehat. Darahnya nggak lancar, orangnya nggak sehat. Betul nggak? Pembuluh darahnya tersumbat, orangnya bisa stroke, pecah, bisa stroke total. Semoga Allah jaga kita dari itu ya. Maka kurang-kurangi makan nasi, kurang-kurangi garam. Kambing nggak salah, ente makannya nggak bener karena asin. Ya, apa tuh melinjo? Nggak salah melinjo itu. Cuma melinjo kan dikasih bumbunya udah minyak, dikasih garam. Ya udah 7 melinjo, langsung berat di sini. Ya wajar lah ya.
kita ini salah, fi'il kita salah, perbuatan kita salah, kita suka nyari kesalahan. Salah aku makan melinjo, salah melinjo, salah kambing. Lah kambing nggak ngapa-ngapain ente salahin. Dimakan tiap hari, disembelih tiap tahun, tapi dia masih disalahin aja. Itulah kambing hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi karena di darah ini mengalir syaitan, dia mengalir selama ada hayat. Begitu dekatnya. Jadi orang kenal dirinya yang hayati, itu belum tentu selamat, Pak. Bisa jadi yang dia kenal hayatnya syaitan di darah. Jadi mengalir di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka disebutkan di sini, siapa yang qiyamul lail, dia telah masuk secara harfiah ya ke kamar-kamar di surga. Jangankan kamar di surga, satu pohon di surga. Kata orang lama puhun ya. Puun. Kalau di bahasa Melayu pokok. Ya, sama itu barangnya. Satu pohon di surga itu rindangnya tuba, namanya pohon tuba. Itu rindangnya Bapak Ibu, kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru lewat dari awal sini sampai ujung sono. Itu satu pohon tuba. Mandang Rasulullah atau mandang orang yang terhubung kepada Rasulullah, antum tasdik ilmunya, Allah ciptakan bagi kita kebun-kebun yang pohonnya seluas 100 tahun saja, satu pohon. Kalau antum zikir pagi sore kata Nabi, subhanallah bihamdi gharsun fil jannah, bukan lagi pohon. Subhanallah bihamdi satu itu satu kebun di surga. Satu kebun di surga minimal 10 pohon. Jadi orang paling kaya di sini bukan orang yang kaya kripto, kaya saham. Kita seneng sih Pak lihat anak-anak muda yang mudanya nggak beda jauh juga sama kita ya. Lagi seneng kripto, keren. Tapi kita berharap mereka juga belajar kekayaan setelah mati. Dia kan sudah lihat, wahai orang-orang yang merasa kekayaan itu kekayaan duit, kekayaan digital apa. Ente lihat orang paling kaya dahulu, Nabi Sulaiman, itu meninggal juga. Orang yang kaya di Indonesia yang punya sinar mas meninggal juga. Kekayaan itu tidak bisa menahan sama sekali kemauan malaikat maut, karena malaikat maut tidak mau kecuali dengan maunya Allah. Coba siapkan juga kekayaan surgawi. Jadi kalau ente udah kaya nabung kripto, investasi saham, forex, apalah terserah lah, itu insya Allah bukan judi ya, tapi mirip-mirip sih ya. Hampir mirip. Berbagilah, bagi ilmunya, jangan berbayar banyak-banyak, bagi juga duitnya. Jangan hanya orientasi duit. Tuhan itu bukan duit. Biar duit datang ke kita ya dengan ilmu kalian itu ya. Siapa yang bekerja di bagian-bagian itu. Kalau orang masuk surganya dengan qiyamul lail, bukan hanya dapat satu pohon, tapi ghuraf, kamar. Kalau kamar itu sudah ada pelayannya, pembantunya, dan istrinya sekaligus. Itu makna hadis ini. Maka ada seorang imam salafus saleh, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu dia qiyamul lail, itu nggak pernah malam itu tertidur, karena dia sudah merasakan manisnya qiyamul lail. Apa kata dia? Suatu malam aku merasanya tidak tidur, ternyata aku masuk ke alam lain. Alam itu dia nggak tahu, ternyata itu surga. Dan dia jumpa bidadari. Ingin disentuh bidadarinya. Dulu cantiknya bukan main, jauh lebih cantik dari semua ratu-ratu dunia, apalagi bininya. Ya. Dia mau sentuh, apa kata bidadari itu? Wahai kekasihku, maharmu tertinggal. Itu orang udah ngebet Pak. Orang udah uring-uringan itu. Udah kebelet lah kira-kira begitu. Mau nyentuh istrinya.
Yang di alam sana kata istrinya apa? Maharmu ketinggalan. Nah, jadi ibu-ibu, dalam fikih Islam nikah itu nggak mesti menghadirkan mahar. Mahar itu boleh kredit, boleh nyicil. Kalau di Indonesia rata-rata maharnya karena seperangkat alat sholat tunai gitu ya. Boleh dia dicicil. Dan seorang perempuan boleh nolak disentuh sebelum dibayarkan, sebelum dikasih. Tapi perempuan yang baik nggak begitu ya. Kalau bidadari boleh. Di saat dia kemudian tersadar, oh ya, aku belum sholat tahajud malam ini. Dia sadar, matanya melek. Ternyata dia tertidur. Dia tadi diperjalankan Allah ke surga. Ini kisah Imam Sufyan. Dikisahkan kembali oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, dan kisah ini sahih. Disebut mubasyarat, kabar gembira. Ar-ru'ya salihah minal mubasyarat. Mimpi atau pengalaman spiritual seorang yang soleh, wali Allah, itu adalah kabar gembira dari Allah dan boleh diceritakan. Ya, ini bukti penceritaannya masuk kitab. Ini tahajudnya bolong-bolong ya. Jangan-jangan bidadarinya ompong. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 108, paragraf yang ketiga juga. Waman qama fa shalla. Yang hadis sebelumnya sudah kita baca ya. Waman qama, siapa yang qiyamul lail ya. Fa shalla, lalu dia salat fil lail. Jangan cuma bangun, kalau bangun doang orang bisa nonton doang, buka status doang ya. Betul ya? Antum kalau bangun pertama yang dilakukan apa? Handphone, jujur aja ya. Ya betul nggak? 1, 2 paling yang enggak ya. Yang enggak pun belum tentu selamat. Yang selamat fasolla. Dia mesti langsung sholat ya, baca doa supaya belenggu syaitan hilang. Doa dulu Pak, jangan langsung wudhu, doa dulu biar belenggunya hilang. Ini ada belenggu di sini, dikencingin sama syaitan di sini. Ini yang bikin males, diikat sama syaitan, dan itu hakiki bukan majazi. Itu hakiki bukan majazi. Ini yang membuat orang malas, diikatnya lewat nafsiyah, lewat nafsu, tidur, malas-malesan. Lalu dia baca doa, wudu, kalau perlu mandi, ya. Ini hampir wajib ya, gosok gigi. Mau tahajudnya oke? Mau wiridannya walaupun cuma 3 rakaatnya mantap, gosok gigi. Kalau bagi saya wajib hukumnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya bersiwak itu mardatun indar Rabbi. Itu keridhaan Allah. Nah, itu malam-malam hari khususnya. Apalagi yang ikut kholwat ya, itu kadang-kadang lupa tuh. Harus bersiwak atau gosok gigi dengan cara yang pas ya. Nanti kalau sudah bersih, nah ini di mulut ini, kalau dia masih banyak apa ya, apa sebutnya jigong ya, apa, atau berlendir-lendir di mulut, kan itu dari perut. Itu bikin kita malas membaca apapun. Dan karena bagian langit-langit mulut ini berkait dengan urat saraf, jika dia nggak bersih, dia akan menjadi malas. Coba aja ya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni qad aksartu alaikum as-siwak. Aku ini terlalu nyinyir kepada kalian persoalan siwakan. Aku siwak setiap saat, kalian juga harus begitu. Jadi Nabi itu bayangkan orang Arab yang jorok-jorok, mulutnya bau-bau, 10 meter masih bau Pak. Itu mana Nabi datang dengan wajah baru, giginya Masya Allah bersihnya, harum. Nah sekarang kan sudah banyak ya. Mestikah pakai siwak yang dari Arab? Lah dari dulu kan siwak begitu nggak ada di sini kan, nggak mesti. Yang mengatakan mesti siwak dari Arab, ini orang nggak mengerti usul fikih dan fikih. Tujuan Nabi siwak itu 2 maknanya. Pekerjaan membersihkan mulut atau alat
yang berasal dari arok namanya, bukan arak, kayu arok. Jadi boleh alat apapun yang penting suci. Ya. Bapak kalau mau gigi, mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada masalah gigi gusi, beli aja sedikit cengkeh Pak, cairan cengkeh atau cengkehnya. Ya. Sebelum tidur dikunyah-kunyah. Kunyah-kunyah dikit. Kumur-kumur tidur. Bangun tidur coba rasain itu mulutnya enggak bau. Kalau males beli itu minyak astirinya, sedikit saja, jangan banyak-banyak, ntar jadi sariawan. Ya, itu pedesnya bukan main. Sedikit dicampur sedikit, 1 tetes ke pasta gigi kita. Gosok gigi pakai itu. Kalau nggak ntar kita buatin pasta gigi sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ribet kan beli-beli kan? Udah gosok gigi, udah ke dokter masih bau, ya kan nggak nyaman Pak. Itu membuat kita nggak nyaman ibadah. Wiridan nggak nyaman, ngobrol sama orang nggak nyaman. Masa pakai masker tiap hari? Ya. Nah, kalau ingin semangat dalam qiyamul lail, zikiran, sering-sering gosok gigi dengan cara yang benar. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani. Salah. Yang atasnya la yakhib. Orang yang qiyamul lail la yakhib, tidak akan pernah rugi. Ma khayyaballah, dalam hadis Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha surat al-Baqarah wa ala Imran. Tidak akan pernah merugi seseorang yang qiyamul lail dia baca surat Al-Baqarah ya ataupun Ali Imran. Ini kalau orang ngerti asrar Bapak Ibu, ini persugihan syar'i. Ngerti nggak maksudnya? Ini jaminan orang ngerjain ini tiap malam, baca Al-Baqarah atau Al Imran tiap malam, nggak akan pernah jadi miskin. Cuma takutnya antum salah niat, tahajudnya bukan karena Allah tapi karena takut miskin. Jadi siapa yang ngerjain bab ini, wallahi tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Ini dalilnya dan ini jaminannya langsung dari lisan orang yang paling dekat dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, cuma siapa yang sanggup tiap malam baca surah Al-Baqarah, Al Imran. Makanya antum sedikit yang jadi konglomerat, kebanyakan konglomelarat. Kerja 8 jam sanggup, cuma baca ini doang 3 jam nggak sanggup. Wajar, miskin rohani. Kita ini lihat kalau ada orang kerja di masa tuanya dan strategis kerjaannya, dia kaya di musim dewasa dan tuanya, dan dia bisa ngasih, dia bisa mempekerjakan banyak orang, berbagi kebaikan. Sama Pak, orang yang bekerja dengan batinnya dari mudanya, umur 30 dia sudah memetik, dia sudah bisa bagi. Sukses before 30 gitu ya deh. Sama, jadi wali sebelum 30 tahun itu ada juga Pak, cuma kita nggak jadikan nama channel YouTube. Kan ada channel YouTube Kiai, udah nonton belum Kiai? Sukses sebelum 30 tahun, pakai bahasa Inggris. Success before 30. Kalau ini kayaknya udah telat, success before death. Sebelum mati masih sukses. Sukses rohani. Gimana cara sukses rohani? Tabung setiap malam. Apa yang ditabung? Rukuknya, sujudnya, menabung nama Allah di kolbu. Karena satu nama masuk ke kolbu dia nggak pernah keluar. Itu makanan kolbu. Kolbu nggak mau lepasin itu. Maka antum kalau sudah belajar ilmu zikir sekali saja, selama tidak khianat kepada guru, tidak ingkar kepada ilmu guru, walaupun keluar terjebak, terjerumus dosa apapun selain syirik, pasti balik. Tapi kalau khianat kepada guru, kalau sulah adab wajar manusiawi, yang penting dia minta maaf. Ingkar kepada ilmu guru, mengingkari kewalian gurunya, dia terjebak maksiat, zahir batin dia akan ikut hancur, istidrat tambah jauh. Maka saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua,
Siapa yang pernah nyakitin hati gurunya, ya, oke, antum minta maaf ke beliau, tapi jangan pernah khianat kepada ilmu guru. Karena orang khianat ke Rasul dimulai ke guru dulu. Kalau sama guru ada khianat, apalagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujian yang diberikan Nabi ke sahabat itu lebih berat, Bapak Ibu. Kalau tentara Tolut ketemu sungai hanya boleh minum setelapak. 313 sisanya, Pak. Dari belasan ribu yang ikut perang, sisanya berapa? 313. Kemana itu yang belasan ribu? Mereka kekenyangan minum air, nggak patuh sama gurunya, sama panglimanya, pimpinannya. 313 beneran ambil. Di situ mereka nggak tahu ada energi dahsyat di tangan para pejuang. Ini tangan pejuang itu berkah semua. Air kalau kena walaupun bentuknya kotor, itu nur semua yang dia minum. Makanya kalau wudhu, Pak, wudhu yang ketiga, jangan yang pertama. Wudhu yang ketiga, tetesannya Bapak jilatin aja. Itu berkah itu. Itu saya terima ijazahnya dalam Thariqat Idrisiyah, As-Sanusiyah, dan beberapa masyaikh Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Mereka ngajarin begitu. Kenapa? Itu air suci. Syaitan takut sama air begitu. Ini bukan bab dalil, ini bab tajribah ruya, pengalaman, bukan untuk diyakini. Kalau antum mau kerjain aja, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Wah, kalau itu panjang lagi, kita lanjut baca kitab aja deh. Baru satu paragraf, Kiai. Wa man qama yusalli fil lail faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani. Siapa yang qiyamul lail rutin, disiplin, ya, walaupun satu rakaat, faqad ta'arrada, dia sedang bersiap-siap menghadap menerima nafahat al-qurb ar-rabbani, hembusan nafas kedekatan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu menyebut hadrahnya itu dengan istilah majlis. Maka beliau menyebut ana jalisun man dzakarani, aku teman majlisnya orang yang menyebut-nyebut nama aku. Karena Allah maha sempurna, tidak memerlukan tempat dan arah. Dimanapun arah dia berzikir, dia akan menjadi teman majlisnya Allah. Dan di saat semua orang tidur, antum nongkrong di majlisnya Allah. Kan dahsyat tuh. Nongkrong asik nggak, Pak? Nongkrong asik nggak? Ngafe seru nggak? Bener, serius nih. Sampai hari ini saya ini penikmat nongkrong di kafe, Pak. Sampai hari ini. Cuma kita cari yang steril dikit. Wah, ini aman nih gitu. Nggak sembarangan kafe juga, ya. Hampir semua kafe di bandara itu tuh udah ini yang, ya, nunggu duduk dulu ngopi. Ya. Karena kalau ngopi kan mulutnya harum. Kalau gula doang bau. Jadi kita pun ngasih minum pun kita harus jaga-jaga bener. Ini yang dimaksud oleh salah satu habib di Yaman masa dahulu. Siapa yang masih minum kopi, ada bau kopi di mulutnya, ada malaikat. Ini orang salah paham, dikira kopinya. Bukan. Kopi itu harum, dan harum itu kesukaan malaikat rahmat. Ini kan udah nggak senang sama habaib, apa aja dihantam aja semuanya. Jangan gitu-gitu amat. Yang perlu kita kritik, ya nggak perlu dikritik, jangan dikritik, ya. Dan kedekatan kepada Allah itu ada yang sejati, ada yang palsu bayangan. Yang sejati itu disebut al-qurbur rabbani, kedekatan hamba kepada Tuhannya, itu namanya al-qurbur rabbani. Semakin dia duduk, kehambaannya muncul. Tapi yang palsu apa? Semakin dia wirid, dia semakin sombong, ya. Semakin dia wirid, dia semakin merasa dirinya lebih wali dari yang lain.
Nah, ini hati-hati. Jadi sombong ini nggak hanya karena duit, hanya karena ilmu. Ada sombong karena merasa suci. Itu paling bahaya. Itu sombongnya syaitan. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa rawat Tirmidzi an Amr ibn Anbasah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin Anbasah sahabat Nabi mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mau tanya, kenapa pada doyan seneng ke Mekah? Rasanya gimana kalau di Ka'bah? Rasanya dekat kepada Allah, benar nggak? Benar, serius. Kenapa ke Raudhah? Kalau tawaf, sholat di situ setara 100.000 secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau di Raudhah berapa? 100.000, di Raudhah 1.000. Oke, di Al-Quds 500, tapi hadisnya tidak sahih. Hanya hasan ya. Ini nggak perlu naik pesawat, nggak perlu berat-berat ngangkat koper, cukup ngangkat mata aja. Tapi itu lebih berat dari ngangkat koper, Pak. Orang kalau besok dia mau liburan, ngangkat koper seberat apapun diangkat. Ini perjalanan lebih indah dari itu. Dia nggak perlu kemana-mana. Dia nggak perlu ke Ka'bah, nggak perlu ke Raudhah, nggak perlu ke Turki, nggak perlu ziarah Wali Songo. Cukup dia tebar sajadah di kamarnya. Tapi buka matanya di waktu yang tepat. Ini lebih berat dari semua koper. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunu rabbu minal abad. Jika kalian mencari kedekatan kepada Allah, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, Allah kepada hamba. Kapan itu? Fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Semua kita sudah tahu ilmu ini, cuma kurang yakin aja, sama kurang murabbi, nggak ada mursyid yang membimbing. Maka tahu tidak cukup, sadar tidak cukup, mengerti tidak cukup. Yang diperlukan adalah al-yaqazah ma'al ilm, kesadaran bersamaan pengetahuan. Kalau tahu orang cukup dengerin YouTube banyak, keutamaan tahajud selesai. Maka bagi yang masih sulit bertahajud, cari majelis-majelis zikir yang mereka punya mursyid. Nanti lewat mursyid itu akan dibimbing, ya. Dan disebutkan di sini, sedekat-dekat hamba dari sedekat-dekat Tuhan dari hambanya. Fi jawfil lailil akhir, pada lail akhir. Nah, ini ada rahasia Bapak Ibu. Allah menyebutnya Sang Maha Waktu, benar? Ana dahru, akulah sang waktu. Malam, siang itu waktu nggak? Waktu. Tapi waktu yang paling kuat kesadarannya kepada Tuhan, yang paling sakti, paling suci, itu sepertiga malam terakhir. Coba nanti semua malam ini, malam tar ya, jangan nunggu Lailatul Qadar baru bangun, ya. Ini Lailatul Qadar kecil. Yang Ramadan Lailatul Qadar kubra. Yang nisfu Sya'ban wusta. Yang setiap malam itu sughra. Sughra. Tapi sughra kalau hak kita lakukan, derajatnya kadang-kadang Allah naikkan suka-sukanya. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fi tilka sa'ah fakun, maka wahai Amr, jika engkau sanggup untuk menjadi orang yang zikrullah, bukan tahajud dimintanya di situ, zikrullah, tahajud bagian dari zikrullah, pada waktu tersebut fakun, maka hendaklah engkau menjadi orang yang melakukannya. Kunnya Nabi, kunnya Allah. Maka Amr bin Anbasah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai matinya. Enggak pernah. Gimana? Ini kalimat
masih belum terlalu vulgar. Ada yang lebih vulgar lagi, Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis penutup kita pada pagi ini ya. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita, pencipta kita, yanzilu, turun. Itu maksudnya gimana tuh? Turun itu dari mana? Allah itu emang begitu turunnya? Atas bawah makhluk nggak? Allah makhluk, berarti turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Nah, ini cara ulama salafus saleh. Nuzuluhu la ka nuzulina. Ini pandangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia turun, tapi bukan turun dari atas ke bawah, hanya dia yang tahu turunnya. Makna kedua, Allah bukan makhluk karena dia bukan makhluk, dia bukan benda. Karena dia bukan benda, hukum gerak diam, ruang waktu yang ada pada makhluk tidak berlaku padanya. Karena tidak berlaku ruang dan space, waktu, masa itu pada dia, turunnya bukan dari arah atas ke bawah, karena arah itu space. Lalu apa maknanya? Disitulah kemudian ulama kita terpecah menjadi dua. Ulama Ahlus Sunnah, satu mentakwil, satu tidak mentakwil. Satu mentakwil mengatakan nuzul rahmah, turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah, sifat tidak terpisah dari yang punya sifat. Jadi kalau turun sifat rahmat, berarti yang punya rahmat turun juga enggak? Cuma yang mentakwil begini, dia membayangkan rahmat tetap aja turun dari atas. Padahal rahmat Allah azali, sifat rahmah itu azali, juga tidak berarah, tidak beruang, tidak bermasa. Keliru juga takwil begitu. Kita nggak bilang salah, keliru Pak, lebih halus Pak. Terus yang tepat yang mana? Inilah manhaj Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ibnu Labban, ini Ahlus Sunnah semua. Imam Abdul Karim Al-Jili. Apa kata mereka? Cukup engkau katakan nuzul. Nuzul Allah itu benar-benar nuzul. Tapi nuzulnya, zatnya atau sifatnya atau namanya atau apapun yang dia mau, yang muqaddas, yang suci, yang laisa kamitslihi syai', dan itu hakiki di sisinya, tapi mungkin tidak sanggup dipahami dalam ilmu. Jadi tidak majazi, dia hakiki benar, tapi bukan hakiki secara bahasa Arab. Ini hakiki menurut Allah, benar-benar tanazzul, turun. Nuzul. Kenapa? Dia bukan benda, maka tidak berlaku arah atas dan bawah. Maka kata nuzul, turun, itu benar-benar turun, artinya kedekatan, kedatangan. Ingin merasakan tanazzulat lailiyah, ingin merasakan kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, hidupkan sepertiga malam terakhir. Ya, jangan putus, cobakan Bapak Ibu 40 malam saja. Cukup sholat 2 plus 1, kalau nggak sanggup 11. 2 1 gitu ya. Habis itu ngapain? Zikir aja. Zikir yang diberikan guru. Makanya saya menyarankan mesti punya mursyid. Cari mursyid sekitar kita ya. Gak usah minta ke saya. Ya. Saya sudah menyerahkan bab talqin ke al-muallim di Ribat Bapak Ibu. Cuma sesempatnya aja kita mentalqin. Karena memang saya nggak ada misi ngambil murid. Untuk tarekat tuh nggak ada. Misi saya bukan ngajarin orang zikir semata. Misi hidup saya seperti Rasulullah ajarkan, innama bu'istu mu'allima. Misiku adalah menyebar ilmu. Orang kalau tarekat hari ini banyak. Di Ribat Bapak Ibu, itu thariqah yang diajarkan banyak. Tapi kami bilang kami nggak nyari murid tarekat. Kami nyari orang yang mau ngaji, zikiran bersamaan ilmu, ngajinya nggak ditinggal, terakhir berjuang berkhidmat. Kalau zikir 70.000 banyak yang bisa. Coba diajak khidmat berjuang, mau nggak dia? Ya. Ajak talqin ijazah-ijazan banyak yang mau. Coba diajak rutinan ngaji setiap Selasa sore sampai jam 11 malam, ada yang sanggup? Banyak yang nggak mau.
ya, karena kita nggak tahu makanan-makanan rohani itu. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang bukan Allah, lalu Allah berfirman. Nah, ini apa kata Allah sepertiga malam terakhir? Man ya'ud'uni. Ini langsung kalau antum ini Allah bukakan hijab, dengar suara ini. Tapi bukan suara beginian, bukan. Sama kalau kita bahas Nur Muhammad, bukan Nur ini, bukan seperti yang dipahami Ustadz sebelah yang mengingkari Nur Muhammad itu, dikira cahaya lampu kan. Itu kan kebodohan yang diilmiah-ilmiahkan itu. Ini bukan suara yang berhuruf bersuara seperti ini. Apa kata Allah? Mayyad'uni fastajibalah. Siapa yang doa kepadaku, aku jawab. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, aku beri. Siapa yang minta perlindungan, aku lindungi. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ini kan bahasa umum di hadis. Ya, nanti terdengarnya di kolbu kita bukan pakai bahasa Arab kalau nggak bisa bahasa Arab. Kan di kolbu kita ada satu lembaga rohani yang disebut tarjuman, penerjemah. Jadi walaupun Allah pakai bahasa apapun, nyampe di antum pakai bahasa ibu. Berdoalah aku beri, kira-kira begitu. Aku bersama engkau, aku pasti jawab. Jangan khawatir, aku bersamamu. Akan terdengar itu Pak. Dan itu bukan halu. Cuma untuk sampai ke masa itu, mungkinkah Allah ngajak bicara orang yang belum dekat amanya? Nggak mungkin. Ya nggak begini bahasanya. Ini kan bahasanya mesra ini. Antum taunya Allah kan suka ngancam-ngancam aja. Nggak sembahku aku azab, nggak sholat aku siksa. Kayaknya Allah itu ganas sekali itu. Padahal di sini ini mesra nggak? Kamu minta apa aku beri. Seru nggak? Ya, kamu mau apa aku kasih. Kamu minta maaf aku maafkan. Minta perlindungan aku backup. Asik sama Allah itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani qaddasallahu sirrahu, beliau mengumpulkan ilham-ilham kemesraan dia kepada Allah. Jadi ilham Rabbani beliau itu indah sekali bahasanya. Ada yang lebih indah lagi sebelumnya. Imam An-Nifari nulis kitab Mukhatabat An-Nifariyah. Masya Allah, dia berdialog dengan Allah terus. Bahasanya indahnya bukan main. Lebih mesra dari kekasih dengan kasihnya, lebih syahdu daripada orang kasmaran, lebih sopan daripada anak kepada orang tua kepada anak. Saya nggak tahu membahasakannya apa. Wajar Sayyidina Muhammad SAW udah dijamin diampuni dosanya dulu, sekarang dan nanti. Beliau mengatakan, kenapa aku tidak boleh berterima kasih kepadanya, dialog dengannya, bermanja-manja kepadanya. Maka terakhir saya katakan Bapak Ibu, siapa yang qiyamul lail dengan sungguh-sungguh ngelewatin 40 hari saja, insya Allah ini berat, insya Allah ini 99,999% itu kalau kita bisa, insya Allah dia akan yadhuq ta'mal munajah, akan merasakan manisnya berdialog, diajak bercinta oleh Allah SWT. Nikmatnya bukan main, ya. Bahkan sekedar menyebut namanya di kolbu Allah itu udah manis sekali. Apalagi yang punya namanya apa? Wahai hambaku, apa maumu? Kenapa engkau sebut-sebut namaku? Kenapa hatimu galau? Kenapa pikiranmu kacau? Kalau engkau mau sesuatu, ini aku beri. Indah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu selamukan Allah, nggak ada ceritanya lagi. Ini sudah akhir zaman, zaman fitnah, ya. Sudah zaman berat. Kita nggak ada waktu lagi berdua-duaan dengannya. Pagi sudah ada handphone, pekerjaan, sudah ada anak istri. Kapan lagi kita sama dia? Allah cemburu, innallaha ghayur, Allah pencemburu. Sediakan waktu walaupun hanya setengah jam, ya. Kita hanya dengan dia berkholwat. Saya tutup dengan hadis Nabi, sab'atun yazulumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan, yang satu golongannya bab ini, nanti Allah naungi dia dengan naungan kasih sayangnya, yang saat itu nggak ada yang dapat naungan itu. Nomor terakhirnya apa? Rajulun, seseorang yang bangun malam hari yazkurullah,
fafadat, air matanya mengalir. Rasakan itu nanti ya. Berguru jangan coba-coba sendiri, nanti ada halusinasi. Kalau punya guru, ada guru kita yang guidance. Kalau ada bisik-bisikan nanti guru lagi, setan, jangan diikuti ya. Kami doakan semua kita, termasuk kami, menjadi orang yang ahlul lail, ahli malam ya.